Perlindungan berusaha ya, UMKM. Oke. Sekarang kita akan bahas izin edar. Selamat siang semuanya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Farhaniza, tapi kalian bisa panggil saya Dara, boleh nama, boleh kakak, tapi jangan ibu. Silakan panggil saya Dara. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama lengkapnya Farhaniza, saya founder dari Yagi. Mungkin banyak yang belum kenal Yagi, terutama kalau kalian di Aceh, karena Yagi ini fokusnya belum ke pasar yang di Aceh, kita masih ke pasar yang di Jakarta. Gitu. Saya lulusan arsitektur ITB dan S2 saya di manajemen bisnis UGM. Gitu. Semoga hari ini kita bisa sharing ya. Saya sebenarnya ini namanya presentasi sharing, apa yang pengalaman saya dan apa yang bisa mungkin nanti teman-teman terapkan ketika magang. Gitu. Teman-teman boleh nggak merhatiin saya, sangat boleh tidak memperhatikan saya, tapi jangan berisik. Kalau misalnya mau ngerjain yang lain, silahkan, tapi jangan berisik, karena saya sangat mudah terganggu sama suara-suara yang mendistraksi. Ya, ini sebenarnya ada pretest, bisa nggak? Kalau ada yang tolong diisi dulu pretestnya, biar saya tahu sebenarnya kalian perhatiin atau enggak, gitu. Ini ada linknya, silakan diketik aja kali ya. Linknya soalnya saya nggak tahu nge-share kayak gimana nih. Ternyata presentasinya offline gitu. Jadi saya pikir lewat Zoom, jadi bisa di-share di chat Zoom. Diketik aja, kita tes 5 menit aja. Bisa akses linknya. Pertanyaannya cuma 3, nggak susah. Pertanyaan cuma 3, esai. Jadi kalau nggak ngerti tulis nggak ngerti. Kalau yang kira-kira tahu lah jawabannya itu saja. Oke. Udah bisa? Udah sesuai belum itu? Besar kecilnya udah sesuai? Dah bisa? Nggak bisa? Udah? Oke. Ya. Recording in progress. Udah bisa isinya? Bisa.
Bisa. Oke. Oke, makasih. Ini udah ada 41, 41 masih semuanya masih ngisi ya. Aku mau memperkenalkan dulu, brand itu namanya Yagi Forest. Kalau dilihat di Instagram nih, silakan buka Instagram masing-masing, klik ketik Yagi, nanti akan muncul Yagi dan Forest yang pertama. Gitu. Brandku adalah produk perawatan tubuh yang ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang izin edar. Sebenarnya izin edar itu perlu nggak sih? Perlu, betul. Tapi kapan sebenarnya kita harus ngurus izin edar? Nah, biasanya yang bikin orang lihat tentang izin edar, terutama kalau di UMKM atau mungkin orang-orang yang baru mulai bisnis, izin edar itu mahal, ribet. Terus kadang-kadang ada yang suuzon gitu ya, bilangnya ini kan permainan aja ini, yang penting biar ada lembaga ada-adakan segala sesuatunya gitu. Nah, mahal dilihat dari, sebenarnya kalau kita bilang mahal, dilihat dari sebenarnya itu kebutuhan kita sudah tepat enggak untuk kita membuat izin edar ini,
mengurus izin edar. Ribet, pastinya ribet karena ada tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kita adanya izin edar ini, gitu. Kalau permainan, selama saya ngurus sih, alhamdulillah tidak pernah ada permainan. Karena tujuan dari izin edar itu sendiri adalah melindungi hak konsumen, melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, bermutu, sesuai dengan standar yang ada di suatu negara atau suatu wilayah gitu. Dan untuk kita sebagai produsen, sebagai pengusaha, wirausahawan itu harus bisa melindungi konsumen kita. Supaya apa? Supaya omset kita naik terus. Supaya kita usaha lancar terus. Nah, ini hari ini sebenarnya aku berharap akan lebih banyak diskusi karena sejujurnya materi aku tuh nggak banyak gitu. Nah, siapa sih yang mengeluarkan izin edar? Tadi aku lihat sempat di jawaban yang ada di formulir itu tidak semua usaha butuh izin edar, betul. Tidak semua usaha butuh izin edar. Hanya usaha-usaha yang berpotensi untuk bermasalah di konsumen. Misalnya produk makanan bayi, produk susu, obat-obatan, kosmetik, terus alat kesehatan, pangan dan obat-obatan, alat kesehatan itu membutuhkan izin edar. Ini lembaga-lembaga yang mengeluarkan izin edar, ada Dinkes, terus ada Kementerian Kesehatan dan ada BPOM. Semuanya itu punya ranahnya masing-masing. Tergantung juga kita beroperasi wilayah bisnis kita, wilayah usaha kita itu ada di mana, gitu. Misalnya kita jualan sabun cuci piring. Sabun cuci piring itu hanya diedarkan di Kota Banda Aceh. Itu tidak perlu urus sampai BPOM, tidak perlu urus sampai Kementerian Kesehatan. Cukup di Dinas Kesehatan saja. Dinas Kesehatan bisa Kota Banda Aceh atau di Provinsi Aceh, gitu. Terus ada makanan. Makanan ini biasanya makanan dalam kemasan itu wajib PIRT. Biasanya kalau kita mau masuk ke swalayan atau ke tempat-tempat yang jualan itu harus mereka minta PIRT. PIRT itu hanya untuk makanan, tidak ada untuk produk kosmetik, gitu. Tidak juga untuk produk semacam sabun-sabunan, misalnya sabun cuci piring, sabun cuci baju, pembersih, itu bukan PIRT, dia PKRT. Terus ada pangan segar yang itu yang dicek adalah fasilitas produksinya biasanya. Terus ada PKRT. PKRT itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Itu contoh-contohnya itu kayak sabun pel, sabun cuci piring, laundry gitu. Nah, terus ada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu dia mengurusi skup lebih besarnya secara nasional produk-produk yang tadi ada di Dinkes itu. Tapi khusus untuk alat kesehatan dan kesehatan dan kesehatan rumah tangga nasional. Gitu, itu sampai ke tisu basah, produk-produknya seperti itu. Lalu ada Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi judulnya aja obat dan makanan, lingkupnya adalah makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Itu ada obat tradisional dan obat home. Jadi tidak akan pernah kalian menemukan izin edar kosmetik itu pakai PIRT atau pakai apa lagi ya, nomor yang aneh-aneh. Pasti depannya itu ada NA atau NI gitu. Terus kalau makanan tuh ada MD, makanan dalam negeri, ada ML, makanan luar negeri. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Udah ya, jelas ya. Nah, tapi sebenarnya perlu nggak sih
dengan kayak gitu, maksudnya untuk yang mau nih berusaha dengan produk-produk yang tadi aku sebutin, itu perlu nggak sih izin edar? Kok sepakat? Perlu nggak sih izin? Ya, jadi selama sebulan ini udah banyak kelas tentang wirausaha kan? Ada materi ini nggak? Lean Startup? Belum ya? Nah, Lean Startup itu adalah metode di mana kita ketika berwirausaha itu nggak langsung mau besar. Jadi kita mulai dengan ramping. Dengan ramping artinya modal sekecil-kecilnya, usaha secepat-cepatnya dan terus kita lempar ke pasar, kesalahan dari situ. Prinsip dari Lean Startup ini yang membuat bisnis itu cepat berkembang, gitu. Jadi misalnya nih, misalnya teman-teman mau bikin donat, gambarnya udah bikin paparan bisnisnya, apa namanya, proposal bisnisnya, prototipe dari donat. Aku mau bikin donatnya bentuknya bulat, terus ada meses-mesesnya, ada rasa-rasanya, nanti donatnya bisa warna macam-macam dan segala macam. Nah, terus bentuknya prototipe itu adalah ide atau hayalan, atau sebenarnya dia barangnya belum ada, atau bisa jadi udah ada tapi di kompetitor gitu. Terus ada namanya MVP atau minimum viable product. Itu adalah produk minimal yang sudah menceritakan seluruh fitur yang akan kita berikan ke konsumen, tapi dia masih yang paling tipe yang paling murahnya gitu, tipe yang paling gampang lah untuk kita buat. Contohnya nih misalnya MVP itu adalah donat yang cuman dikasih donat kampung ya, dikasih apa gula apa sih, icing gula gitu lah ya, gitu. Ini contohnya. Untuk apa? Ketika lempar di pasar dia ngecek, oh orang suka besarnya ukurannya segini. Terus dia ngecek lagi keempukannya itu segini gitu. Terus nanti sambil kita cobain ke pasar, kita tanya mau topping apa sih, mau dikasih warna apa sih, ada improvement apa gitu. Nah itulah yang disebut MVP. Ketika kita udah punya nih banyak masukan dari konsumen, banyak input, dan kita ternyata yang paling laku adalah produk A dengan topping seperti ini, keempukan seperti ini, formulanya seperti ini dan segala macam, sudah fix, baru kita keluarkan produknya. Nah, ketika kita ngeluarin prototype dan MVP ini, jangan pernah edarkan terlalu massal. Jadi jangan pernah langsung jualan di marketplace, di online, itu jangan. Kenapa? Karena nanti pasti kena masalah sama polisi, sama segala sesuatunya. Tapi lebih baik, karena ini tujuannya untuk kita mempelajari market, ya kita harus uji coba di kalangan kita sendiri, di teman-teman, mendapatkan feedback segala macam di target pasarnya kita. Nah di sini aku mulai masuk materi ke branding juga sekalian. Jadi disinilah kita mulai meriset nama brand kita, yang cocok apa, terus pasarnya seperti apa, kita mengenalkan positioning kita di antara kompetitor dan segala macamnya. Baru setelah kita yakin dengan produk kita yang mau kita jual dan segala macam, itu urus izin edarnya, baru kita boleh jual secara massal. Tetap nggak boleh jual secara massal kalau belum ada izin edarnya, ya. Nah, dengan udah yakin nih dengan segala sesuatunya, baru kita bikin misalnya logo atau aktivitas brandingnya apa, gitu, endorsement dan segala macam. Kalau misalnya kita masih dalam tahap belajar, prototype, MVP, terus langsung endorse, langsung gede gitu. Nah itu insya Allah akan banyak masalah dalam kehidupan. Gitu.
Sampai sini ada yang mau nanya? Enggak ya? Nah, izin edar udah sih, itu aja. Nggak ada yang nanya nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Yusuf Kardawi, saya berasal dari Politeknik Taraja. Saya ingin bertanya, kalau misalkan sudah mendaftar di apa namanya, yang izin edar itu, bahkan setiap tahunnya kita harus membayar atau gimana? Sekian. Masih. Boleh tepuk tangan, silakan. Thank you pertanyaannya Yusuf. Jadi izin edar itu ada peraturannya sendiri. Ada yang harus bayar setiap tahun, ada yang bayar per 3 tahun, ada bayar per 5 tahun. Jadi memang itu tergantung kita urus izin edarnya apa, gitu. Nggak apa-apa, jatuh. Oke. Jadi dilihat dulu produknya yang mau dijual apa, terus peraturannya bagaimana. Yang pasti sebenarnya emang kalau mau urus izin edar itu harusnya modal sih, gitu. Oke, kita masuk ke materi branding ya. Branding itu menceritakan siapa sih Anda, siapa sih kamu gitu. Branding itu ya benar. Kamu ketika kita berhadapan, misalnya ini ada yang mau memperkenalkan diri nggak? Jangan nunjuk orang, bisa? Yuk, yang menunjuk orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Izel Hashi. Saya berasal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Izel Hashi Gunawan. Saya berasal dari Politeknik Taraja, jurusan akuntansi. Aja acara lurah. Karuak kan itu. Terima kasih perkenalannya. Nah, dari cara memperkenalkan diri, kalian sudah tahu brandingnya Ade Izel tadi seperti apa? Ternyata anaknya iseng gitu ya, suka malu-malu kalau disuruh, ternyata agak-agak gimana? Agak lain, oke. Jadi yang namanya branding itu adalah apapun yang melekat di dalam sesuatu. Jadi misalnya saya Farhaniza, orang akan mengenal saya sebagai apa? Foundernya Yagi. Terus apalagi saya perempuan, mungkin kalau yang udah sering lihat saya akan tahu ini kenapa saya dipanggil oleh Politeknik untuk ngajar branding, karena menurut orang-orang bahwa branding produk saya itu bagus gitu. Jadi orang akan kenal saya dengan apapun yang melekat di diri saya. Nah, itulah branding. Jadi siapapun di antara kita sudah punya branding sendiri. Nah, tinggal dari kita memoles itu. Branding kita tuh mau jadi apa? Termasuk untuk produk. Branding itu adalah segala sesuatu yang melekat, yang membuat kita berpikir dan ngejudge dan mengasumsikan sesuatu tentang orang tersebut atau tentang benda atau brand. Nah, ini Yagi. Silakan kalian ke Instagramnya Yagi. Bisa lihat nanti di Instagram Yagi
mulai pikirkan ketika nge-scroll Instagramnya Yagi, mulai pikirkan sebenarnya Yagi itu brandingnya apa sih? Skincare. Apa lagi? Kenapa? Kenapa? Body lotion. Udah dibuka belum? Nah, terus apa sih yang dipikirin? Body care, terus cinta lingkungan, cinta tanaman. Oke. Nah, jadi apapun yang kalian pikirkan ketika melihat Instagramnya Yagi, itulah branding yang dilakukan oleh Yagi, gitu. Nah, intinya apa sih branding? Branding itu memposisikan produk kita, diri kita, apapun yang kita brandingkan itu ada di benak orang yang melihat, ada di pikirannya orang yang mengkonsumsi produk kita, gitu, ada di pikirannya konsumen, gitu. Intinya branding itu dari seluruh pelajaran branding yang mungkin ber-SKS. Nah, intinya adalah ini, memposisikan produk kita di benak konsumen. Nah, setiap produk, ini langsung kita ke branding produk. Setiap produk itu ketika kita mau branding produk, itu kita punya namanya rational value atau hal-hal yang rasional yang kita berikan kepada konsumen. Terus ada namanya emotional value. Branding itu terdiri dari dua ini, rational value dan emotional value. Rational value itu apa sih? Kalau saya bilang saya jualan produk skincare, produk body care, terus tiba-tiba produknya itu nggak bisa dipakai di kulit gitu, bisanya dipakainya di lantai. Nah itu jadi nggak rasional gitu, nggak logis. Jadi rational value dari Yagi itu adalah produk-produk perawatan tubuh dan rambut. Tapi kan rational value itu banyak ya. Jadi di antara Yagi ini hanya salah satu brand dari seluruh brand yang ada di dunia yang membuat produk perawatan tubuh dan rambut gitu. Ada banyak brand yang lain. Nah, gimana sih kita bisa berbeda? Itu ada namanya emotional value. Emotional value-nya apa? Ya gitu, ramah lingkungan. Jadi kalau kamu orang yang peduli sama lingkungan, yang ingin buat baik pada alam, ingin produknya yang apa ya, yang tidak mengganggu tubuh sendiri, untuk orang yang kulit sensitif, nah itu pakai produk Yagi, karena produk Yagi ya begitu, ya, karena produk Yagi itu ramah lingkungan. Nah ini contohnya, McD. McD itu adalah brand yang menyediakan burger siap saji. Itu adalah rational value-nya. Jadi intinya dia jualan apa sih, gitu, produknya apa sih, gitu. Tapi yang membedakan antara McD sama KFC sama brand-brand lainnya adalah McD itu menggambarkan ketika orang makan di McD dia akan merasakan kebahagiaan, menimbulkan rasa senang. Jadi makan bersama keluarga, bersama teman dan segala macam, kalau di McD akan senang, gitu. Itu yang akan ditampilkan. Rational value itu kuncinya apa? Sebenarnya kita ketika menciptakan produk itu mau menyelesaikan masalah apa. Jadi ketika membuat
ini kan teman-teman nanti ada bikin proposal bisnis kan. Nah, proposal bisnis itu harus selalu dimulai dengan masalah apa. Masalahnya apa itu yang jadi dasar untuk membuat rational value. Dasar benar-benar produk kita tuh seperti apa sih? Dan masalah itu harus real, harus nyata, enggak dibuat-buat, enggak kayak karena tadi tugas nih, jadi kayaknya kayak gini deh, enggak kayak gitu. Tapi itu harus, masalah itu harus benar-benar ada di hidup kalian, di apa yang kalian perhatikan. Gitu. Nah, hasilnya apa? Kalau kalian benar-benar, kalau kita benar-benar ya menciptakan produk yang menyelesaikan masalah, sudah pasti ada repeat order. Itu cara uji masalahnya tadi udah aku jelasin ya, pakai MVP itu uji masalah, kita cek lagi, belajar dan ngecek, nggak langsung jadi produk akhir. Kalau sudah kelihatan ada repeat ordernya, kita tahu oh berapa banyak orang yang akan beli produk ini dan segala macam. Lagi repeat order tertinggi itu ada di coffee scrub. Orang merasakan setelah pakai coffee scrub itu jerawat kulitnya hilang, kulitnya lebih cerah, kulitnya lebih lembab, dan itu yang mereka sukai. Nah, emotional value itu ini contohnya aku pakai produk Vitaka. Oh, yang ikut aku nak windy ya. Kayak berterang, kayak itu boh. Dia naik itu boh, naik berterang. Ini tipe branding yang pakai emotional value. Dia belum coba. Menan karai ini aja. Tahan naik dulu lebat terang. Kayak Gimana ya kalau gagal? Setiap memulai sesuatu itu pasti ada keraguan, pasti ada perasaan gak nyaman. Sorry deh, internetnya ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri sih sebenarnya di Instagramnya Pitata Food gitu. Jadi intinya kalau Pitata secara emosional dia akan menyasar orang-orang yang nggak menyasar, dia akan brandingnya itu seperti menguatkan sesama orang, dia akan membuat orang menyemangati gitu. Orang yang pakai produk-produk Pitata itu orang-orang yang kayak mau berjuang terus gitu. Nah ini emotional value itu dibentuk dari ideologi, kesamaan value, kesamaan dari kita tuh relate sama problem-problem orang lain. Orang lain merasa relate sama apa yang kita katakan gitu. Hasilnya apa? Kadang-kadang nih di dalam bisnis kita, saya sangat merasakan ada yang nggak beli produk kita, tapi dia sharing, dia ngasih tahu, oh ada ya gini, oh ada ini, kamu kalau nyari produk body care, produk skincare dari Aceh itu ke Yagi gitu. Itu kalau dia sudah merasakan emosi yang sama, biasanya kayak gitu. Belum tentu dia beli. Nah itu makanya hasilnya adalah kalau kita udah bisa bangun branding secara emosional, itu hasilnya adalah advocator. Nah yang kita butuhkan itu adalah tadi rasional dan emosional itu bersamaan untuk membuat produk. Nah, rational value itu gimana sih cara membentuknya? Pertama kita harus tahu segmen kita siapa, kategori pasarnya siapa, bagaimana, terus kompetitornya siapa, dan produknya nanti hasilnya bagaimana, apa yang membedakan kita. Jadi contohnya nih, misalnya kita mau mancing ya, ikan, ikannya jenisnya apa nih? Apa kita mau mancing tuna, mau mancing lele, mau mancing gurame, mau mancing apa? Gitu. Kita harus tahu ikannya itu ikan apa, dia tinggalnya di mana, ngapain, dan dia sukanya apa. Terus kita lihat
Kalau kita mau mancing, kita perginya kemana? Kita cari kolamnya. Kita ke kolam yang air tawar, kita ke samudra gitu. Kita harus tahu kita perginya kemana. Kolam kita itu ada di mana. Itulah kategori pasarnya. Terus kompetitor. Nah, ketika kita mau mancing, kita pergi ke kolam mana, dilihat di situ banyak nggak kompetitornya. Siapa sih kompetitor kita? Dia mancingnya pakai apa sih? Dia gayanya kayak gimana sih? Gitu. Umpannya apa? Alat pancingnya apa? Dan segala macam. Itu untuk apa? Untuk ngecek kemungkinan kita dapat ikannya apa enggak nih di sini? Gitu. Contohnya kita ke pemancingan umum. Di situ emang banyak ikannya, udah dipelihara ya, banyak ikannya. Terus tapi di sana banyak juga yang mancing yang lainnya, gitu. Terus kita lihat nih, ada yang bawa pancingan sendiri, ada yang pancingannya disewa dan segala macam. Itu mempengaruhi seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan ikannya. Nah, terus yang terakhir adalah umpannya atau produknya. Umpannya itu kita harus benar-benar tahu umpan mana yang paling diminati oleh ikannya. Ada yang pakai cacing, ada yang pakai udang, ada yang pakai apa gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu nih, ini si ikan ini tertariknya sama apa sih? Coba kita case satu ya. Nah, contohnya yang Caca tahu nggak brand ini? Enpure. Tahu ya? Nah, segmennya siapa sih? Orang yang berjerawat. Bisa cewek, bisa cowok gitu. Orang yang berjerawat. Terus kategorinya apa? Beauty. Kategorinya beauty. Terus kompetitornya siapa? Waktu dia muncul, yaitu punya kompetitor clean and clear dan Agnes, misalnya gitu. Ini contoh aja ya. Itulah kompetitornya. Dia bedah dan segala macam. Terus apa sih keunggulannya yang lain? Misalnya kalau Agnes tuh lebih dekat ke arah persepsi orang tuh ke arah obat. Kalau udah jerawat dan segala macam. Kalau clean and clear tuh biasanya untuk anak-anak remaja, anak-anak SMA gitu. Nah, terus akhirnya, tapi dia lihat, oh ini mereka keluarnya body face wash gitu. Apa sih yang kurang ketika orang yang berjerawat? Sebenarnya cukup nggak sih kalau dia bersihin mukanya aja, gitu. Oh ternyata nggak cukup, butuhnya sesuatu yang bisa menenangkan jerawatnya. Gimana cara aplikasinya? Oh jadinya dia bikin toner, gitu. Dia keluar dari persaingan dengan Agnes, dengan Clean and Clear, dengan dia membuat toner. Tonernya apa keunggulannya? Oh ada daun Centella asiaticanya, daun pegagannya di dalam situ gitu. Yang menguatkan bahwa ini tuh fungsinya untuk meredakan inflamasi jerawat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada Isma. Nah, nih contohnya lagi case study ya. Ini kita membahas lagi rational value case study Feminax. Misalnya, jadi di dunia ini namanya painkiller itu paracetamol gitu sebenarnya. Terus ada orang sakit datang bulan. Dia ini segmennya. Terus yang dia butuhkan apa? Painkiller, paracetamol. Paracetamol itu mereknya banyak banget. Nah, yang lain-lain painkiller itu biasanya untuk obat sakit kepala, Panadol, terus ada ibuprofen, ada Bodrex, ada apalah gitu. Sebenarnya itu isinya sama, paracetamol. Tapi belum ada nih brand paracetamol yang membranding dirinya untuk mengatasi sakit datang bulan gitu. Jadi belum ada
akhirnya si Feminas kita isinya kalau kamu sakit itu kamu beli Panadol, mau beli Bodrex, Ibuprofen, mau beli Feminas, semuanya sama aja gitu. Nah inilah positioning, branding itu tuh ada di sini. Kita melihat ceruk pasar, karakternya apa, kebutuhan khususnya apa di lingkungan kita sekitarnya, pembedanya apa. Udah mulai nangkep belum? Nah, dan dulu ya.
Tes. Nah, kita balik lagi ya. Nah, emotional value. Emotional value itu dibentuk dari 3 elemen. Pertama, tujuan dari brand itu apa? Nah, itu balik lagi ke tadi ya. Produknya yang dibuat apa, kenapa brand itu ada, dan segala macam, menyelesaikan masalah apa. Nah, tujuan dari brand itu masuk ke dalam emotional value. Kemudian ada personality. Personality itu karakter kitanya, karakter brand kita. Di Yagi kita punya namanya karakter Yasmin. Karakter Yasmin itu adalah karakter yang mau kita bangun, sehingga ketika orang melihat Yagi, dia akan merasakan tidak secara eksplisit, tapi dia akan merasakan si karakter dari brand ini. Contohnya nih, ketika teman-teman di sini ngelihat saya gitu ya, ngelihat saya pasti ada kerasa, oh Kak Dara ini kayak gini ya orangnya, oh kayaknya aku mau deh magang di tempat dia, kayaknya aku nggak pengen deh magang di tempat dia. Nah, itu ada personality yang dibangun. Personality itu kelihatan dari cara kita melayani, cara kita membuat produknya, cara kita berbicara dengan konsumen. Nah, itu terlihat di personality-nya. Lalu ada brand soul atau jiwanya. Jiwanya itu muncul ketika itu hal yang dirasakan sangat halus, tapi kita tahu misalnya kita tidak bisa menceritakan hal itu, tapi kerasa nih, ini nih kalau magang di tempat Kak Dara nanti kita akan jadi orang yang harus eco-friendly nih kayaknya, karena brandnya eco-friendly gitu. Jadi dia nanti kalau magang tempat Kak Dara jangan bawa bekal pakai plastik gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu akan tersirat muncul di dalam brand value. Asumsi orang muncul ketika kita ngomongin brand value. Contohnya tuh ada brand yang viral karena dia tidak sesuai dengan brand value-nya itu. Contohnya misalnya kayak suatu hari Yagi selalu bilang kita nggak akan merusak lingkungan, kita nggak akan membuat orang iritasi dan segala macam kalau pakai produk kita. Terus nanti tiba-tiba ada customer nih, dia upload, wah bohong tuh Yagi, dia nih selama ini selalu ngambil bahan yang merusak sekian hektar hutan gitu. Nah, itu ada kita nggak pernah bilang kalau misalnya kita melakukan. Jadi ketika kita melakukan suatu hal atau orang lain melakukan suatu hal, melihat brand kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita komunikasikan, tidak sesuai dengan apa yang kita selalu katakan, tidak sesuai dengan nanti asumsi-asumsi itu yang membentuk namanya brand soul atau jiwa. Ya, itu sebenarnya kita tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi orang akan memahaminya. Nah, ini contohnya ya, emotional value yang dibangun oleh Yagi. Kita memberikan produk perawatan yang aman untuk tubuh dan lingkungan dari bahan lokal yang ada di Indonesia. Itu adalah tujuan dari Yagi itu sendiri. Kenapa brand kita berdiri? Nah, terus personality-nya kayak apa sih? Itu kelihatan nanti di cara kita iklan, cara kita bikin post, bahasa kita.
Itu apa personality yang mau kita bangun? Itu ibu-ibu muda yang berkarya, memiliki prinsip yang tegas, peduli lingkungan dan baik hati gitu. Itu yang mau kita bangun. Jadi orang-orang nanti dari personality ini biasanya kita nyari teman itu yang mirip ya sama kita, yang mirip, yang dekat gitu sama kita, yang bisa relate. Nah, personality inilah yang akan menarik konsumen-konsumen yang tepat gitu. Terus jiwanya apa? Kita tuh adalah formulasi, jiwanya yang mau kita bangun, kita formulasinya terpercaya. Bahan-bahannya kita kurasi, hanya bahan-bahan premium yang ada di Aceh, bukan di Aceh, di Indonesia, yang bisa memberikan manfaat paling baik untuk kulit dan lingkungan. Gitu. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain? Nah, ini yang sedang, terus setelah beres urusan emotional value dan rational value, baru kita ngomongin tentang komunikasinya. Itu ada identitas visual, terus ada cara kita membuat postingnya, cara kita memfoto produknya, cara kita membuat logo, apa yang kita komunikasikan, cara bahasanya, dan segala macam. Itu di komunikasinya, identitas kita seperti apa. Itu yang kelihatan. Kalau kita orang, itu adalah bajunya, celananya, sepatunya, rambutnya seperti apa, lipstiknya yang mana, makeupnya kayak gimana. Nah, itu dilihat, itu namanya brand identity-nya. Nah, terus yang harus dibangun juga adalah komunikasi dari brand promise. Brand promise itu janji yang kita berikan kepada konsumen. Contohnya nih, misalnya Yagi, kita membuat produk namanya coffee scrub yang kita yakin bisa mengatasi masalah jerawat punggung. Dan ketika orang pakai, minimal 7 kali dia sudah merasakan manfaatnya, yaitu kulitnya jadi 4 kali lebih cerah dan 4 kali lebih lembab. Itu yang kita komunikasikan, kita janjikan ke customer, sehingga itu yang harus dijaga gitu. Itu yang merepresentasikan brand kita. Kalau misalnya suatu hari ada customer nih, dia udah melakukan apapun yang kita suruh sesuai dengan janji kita, terus dia tidak mendapatkan hasilnya gitu. Nah, itu yang akan dipertanyakan oleh konsumen, dan mungkin konsumen itu akan pergi dan lari dari brand kita. Nah, yang penting itu adalah pesan yang sama, kita ulang 7 kali. Kita ulang minimal 7 kali untuk dapetin satu konsumen. Karena konsumen itu lihat sekali, dia nggak langsung percaya. Dia lihat sekali, mungkin dia hanya ngerasa, oh cukup tahu gitu. 2 kali, oh iya. Contohnya nih ya, kamu lihat Instagram yang gini sekarang hari ini gitu. Lihat, terus nih pulang dari perkuliahan ini, ketemu teman, aku habis dengerin ini nih sharingnya Kak Dara. Siapa Kak Dara? Dari Yagi. Hah, Yagi? Wah, beruntung banget gitu. Nah, itu kadang-kadang mungkin ada reaksi yang kayak gitu. Terus mulai mempertanyakan, emang Yagi terkenal ya? Gitu. Terus nanti besokannya tiba-tiba lihat lagi nih, wah si selebgram ini kok dia ngomongin Yagi ya, gitu. Mulai penasaran, apa ya? Emang bagus ya Yagi. Terus lihat jalan ke kamar mandi teman nih, terus lihat, loh kok dia pakai Yagi ya? Kayaknya nih brandnya oke deh, gitu. Mulai sampai 7 kali, akhirnya mulai muncul, kayaknya aku pengen beli di situ. Setelah 7 kali masih belum yakin nih, wah tiba-tiba kok Yagi mahal ya. Langsung kayak ya udah deh, tunggu diskon, tunggu apa. Nah, itu adalah ketika branding disambungkan ke sales. Jadi kita itu ada dilakukan oleh brand-brand. Misalnya kita lihat apa ya, brand Calf gitu. Dia
orang-orang dia sponsorin acara apa segala macam, terus tertarik pas ke Indomaret, kayaknya nggak cocok di kantongku gitu. Terus lihat di online, oh dia lagi ada diskon, ya udah deh aku beli gitu. Itu disambungkan dari brand ke sales, ke penjualan. Kira-kira kayak gitu sih kalau untuk branding. Udah dari aku selesai. Ada yang mau bertanya, silakan. Aku kembalikan kepada Kafira. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin ada teman-teman yang sini udah punya produk, tapi masih bingung nih untuk cara urus izin edarnya. Jadi bisa kita sharing pengalaman nih sama Kak Dara. Ada nggak kira-kira yang ingin bertanya? Atau tanya pengalaman Kak Dara dulu nih, dulu gimana? Ada nggak? Ayo, ada nggak yang ingin bertanya? Atau belum ngerti sama sekali? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan di sini, kakak bacakan pertanyaan dari kawan kita via Zoom ya. Assalamualaikum Bu, saya Zawatul Afna dari Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh. Izin bertanya Bu, benarkah jika produk skincare yang aman dengan kandungan yang aman untuk kulit sensitif itu akan lebih mahal harganya? Dan jika benar harganya mahal, bagaimana cara agar produk itu tetap branding di pasaran dibanding produk lain yang harganya lebih murah? Terima kasih. Langsung dijawab aja Kak. Oke. Tes. Terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya memang produk untuk kulit-kulit yang sensitif, yang alami itu harganya lebih mahal karena jawabannya ada di konten Yagi di konten keberapa ya? Bisa dicek aja. Jawabannya ada di situ. Nah, tapi kembali lagi ya, untuk menjadi brand yang walaupun harganya lebih mahal, tapi tetap laku. Gimana sih caranya gitu? Nah, ini kembali ke sini, ke konsep ini. Segmennya siapa gitu. Oke, segmennya adalah orang-orang dengan kulit sensitif. Kita kenalan dulu nih sama orang kulit sensitif. Orang kulit sensitif ini biasanya dia ekonominya kayak gimana sih? Menengah ke bawah, menengah ke atas. Itu yang kita cari tahu dulu. Terus tinggalnya di mana dan segala macam. Terus yang kita lihat orang-orang dengan kulit sensitif ini biasanya karakternya kayak gimana gitu. Biasanya kayak gini, orang-orang dengan kulit sensitif itu punya kebutuhan khusus yang harus dipenuhi, nggak selalu nggak kayak orang-orang yang punya banyak opsi, karena dia pakai produk yang sembarangan akan gatal-gatal, butuh berobat dan segala macam. Jadi mungkin pertimbangannya soal harga itu nggak sepanjang orang yang tidak punya kulit yang sensitif gitu. Jadi belum tentu produk itu lebih mahal tidak dibeli. Yang penting adalah ini nih, kita kenal ikannya, kenal kolamnya, terus kita bisa memberikan umpan yang baik. Lagi-lagi analisa siapa sih pemancing yang lainnya, siapa sih kompetitor kita. Kira-kira sih kayak gitu. Masih. Ada satu lagi. Kawan-kawan mohon pengertian semuanya ya. Kita masih berada di sini semua kan? Masih fokus ya.
Oke, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya Ilham Syahyudi dari Unimal. Tujuan dari izin edar adalah untuk melindungi hak konsumen pada produk yang bermutu. Namun, apabila saat sudah dikeluarkan izin edar pada suatu produk, tetapi produk tersebut mengganti bahan yang bermutu, menggunakan bahan-bahan berbahaya secara diam-diam, lalu hukumnya seperti apa? Itu hukumnya biasanya masuk penjara sih memang. Jadi pertanyaan ini benar banget. Misalnya udah ada nih izin edarnya yang terdaftar dengan bahan ABC yang aman dan segala macam. Terus habis itu dalam prakteknya nih, aduh harga barang naik, aduh suppliernya nggak bisa kirim barang, terhambat dan segala macam. Akhirnya gantilah. Kayak kemarin kasus obat yang diganti gliserin dengan propilen glikol yang menyebabkan ada wabah ya, penyakit ya di anak-anak. Itu sudah pasti akibatnya dihukum. Konsekuensinya tuh ada hukuman dan denda, dan termasuk sampai sedetail perusahaannya bisa ditutup gitu. Jadi emang nggak bisa main-main. Ketika kita urus izin edar, itu kita sudah menyatakan, perusahaan nih, usaha itu sudah menyatakan bahwa saya sanggup memenuhi mutu dan kualitas keamanan yang telah ditetapkan oleh negara ini gitu. Jadi nggak bisa main-main gitu ya. Berarti fungsi dari BPOM itu sendiri biar terbukti aman gitu Kak ya? Ya betul. Sebenarnya BPOM itu, kalau BPOM itu dia selalu melakukan audit. Kalau saya sebagai perusahaan kosmetik ini, dia audit itu yang satu datang ke fasilitas produksi itu untuk melihat bagaimana sih proses produksi kita, ada nggak bahan expired yang masih dipakai, ada nggak proses yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Lalu selain dia datang ke tempat kita, dia juga BPOM itu selalu membeli produk kita secara random. Nanti produk itu diuji sesuai nggak nih, ada cemaran merkurinya nggak, ada bakterinya melewati ambang batas apa enggak, dan segala macam. Nah itu secara reguler dilakukan. Ya. Ini kita masih ada pretest ya. Jadi biar kakak proses ya, oke. Wow. Jadi biar kakak share aja ke grup kalian ya. Ini ada post test buat kalian, buat ngecek sebenarnya kalian merhatiin apa enggak ya. Tadi yang jawab pakai chat GPT, mungkin jawabannya berubah nih sekarang. Tadi aku lihat sih ada yang jawab pakai kopian chat GPT nih. Pintar sih, pintar, bagus. Silakan. Kalau ada yang nyontek temennya tuh sebenarnya tidak berguna ya nyontek itu, karena tidak ada ininya nih, nggak ada nilai nggak ada kepentingannya gitu untuk nyontek itu. Ada yang mau nanya?
sambil ngisi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tua dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kak, izin saya bertanya. Kan sebelum kakak mendapatkan BPOM kan kakak itu harus melalui jalan yang panjang itu untuk mendapatkan sertifikat apa aja. Kami itu coba kakak jelaskan itu sertifikat apa yang kakak dapatkan sebelum kakak dapat BPOM, syarat-syaratnya apa, kan kemungkinan besar kami akan ada branding nanti di akhir acara ini atau ada pembuatan produk. Jadi kami itu harus mempersiapkan syaratnya dari sekarang gitu. Terima kasih. Oke, aku nggak tahu ya hasil akhir dari program ini tuh selegal apa gitu ya. Tapi kalau mau mengurus legalitasnya, yang pasti pertama harus ada izin berusaha. Izin berusaha itu ada izin berusaha perorangan, jadi yang daftar per nama orang. Itu yang paling kecil yang bisa kita urus. Bisa juga nanti kalau misalnya jadi nih dengan grupnya, dengan teman-temannya, bisa urus CV atau PP. Itu izin berusahanya dulu. Setelah keluar NIB, nomor izin berusaha, itu urus kalau untuk kosmetik, untuk produk-produk perbekalan rumah tangga dan segala macam. Saya nggak tahu sih sebenarnya ngurusnya apa gitu. Tapi pastinya butuh sertifikat produksi. Kalau produknya ada dibuat gitu ya, ada pabriknya, butuh pabrik, itu pasti butuh sertifikat produksi. Nah, sertifikat produksi itu beda-beda nih. Ada yang ngeluarin Kemenkes, ada yang ngeluarin Dinkes, ada yang ngeluarin BPOM. BPOM nggak ngeluarin sih, yang ngeluarin Kemenkes biasanya. Nah, itu semua syarat-syaratnya beda-beda tiap usaha, tapi udah ada di OSS, one single, pokoknya OSS lah itu. OSS itu di situ bisa mulai ngurus semuanya. Nanti sambil berusaha akan kelihatan ada beberapa syarat, misalnya kayak kalau Yagi itu kosmetik termasuk dalam bagian industri, jadi harus ada izin industrinya, izin usaha industri gitu. Terus nanti ada kalau kita punya fasilitas produksi, kita butuh sertifikat untuk layak lingkungan dan segala macam gitu. Nah, itu juga perlu dan harus diurus. Setelah itu, kalau itu udah beres semua, baru kita datang ke BPOM. Kalau yang kosmetik ya, datang ke BPOM, bilang sama BPOM, Pak saya mau bikin kosmetik gitu. Atau datang ke BPOM sebelum kalian ditangkap, menyerahkan dirilah gitu. Kenapa? Karena ada program pendampingan dari BPOM-nya supaya kita menjadi produsen yang terlindungi gitu. Nah, nanti akan diberikan tuh, oh berarti kamu harus ngurus fasilitas produksimu harus memenuhi syarat ABC dan segala macam panjang gitu. Ada denahnya harus di ini, nanti dikasih tahu, oh kamu kita kasih dispensasi ya, kamu masih bisa jualan di kalangan sendiri sambil ngurus BPOM-nya gitu. Jangan dijual bebas, biasanya kayak gitu, karena mereka pasti ngerti bahwa kita sebagai UMKM itu, sebagai orang yang baru mulai berusaha tuh modalnya minim, jadi sambil renovasi, sambil nyiapin persyaratan, karena yang bikin izin edar ini mahal adalah memenuhi persyaratannya. Izin dari BPOM-nya sendiri itu nggak mahal. Izin dari kementerian atau Dinkes dan segala macam itu nggak mahal. Itu ada semua dan sekarang udah dibayar online semua. Jadi kalau prosesnya lama kita juga bisa mengadukan itu gitu. Yang mahal itu adalah memenuhi izinnya. Setelah itu beres, tempat produksi kita diaudit, tempat produksi kita dilihat dan udah oke dari setuju oleh BPOM-nya, baru nanti kita
urus izin edar pertama, gitu, izin edar dari produknya itu sendiri. Kira-kira stepnya kayak gitu. Gimana deh? Udah cukup jelas? Ada yang lagi yang ingin bertanya? Kenapa? Haki itu harus diurus, kalau dari saya, kalau sudah yakin dengan produknya, hakinya diurus secepatnya. Tapi kalau Yagi sendiri kita udah 5 kali daftar haki. Karena kita berubah logo, namanya memang tidak berubah, tapi logo kita berubah, terus ya segala macam, itu tetap harus dipatenkan. Gitu sih. Baik, perkenalkan nama saya Indah Kernufus dari Politeknik Kutaraja. Saya ingin bertanya, kan sekarang banyak tuh yang di pasaran produk share injar. Ada yang membeli produk share injar dengan alasan lebih murah atau bisa sebagai awal pemakaian. Hal ini memudahkan pembeli untuk melihat apakah produk sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Dalam transaksi share injar, BPOM menilai ini tergolong ilegal dan tidak terjamin keamanannya. Boleh dikasih alasan kenapa dibilang ilegal? Terima kasih. Ini nanyanya harusnya ke BPOM. Jadi gini, prinsipnya BPOM itu menjamin keamanan mutu suatu produk ketika dia keluar dari pabrik dan diedarkan. Nah, kalau ada seller nih yang nakal, dia jual share injar, customer tidak akan pernah tahu bagaimana sih dia melakukan pembagian si produk itu dalam cara melakukannya. Kalau kita punya fasilitas produksi, saya Yagi mengeluarkan produk sampel gitu, itu sama tuh sama share injar. Mungkin, tapi ada orang lain dia bikin share injar gitu, kemasannya sama, ininya sama dan segala macam. Kalau di fasilitas produksinya Yagi sudah terjamin higienisnya. Jadi lain itu harus di dalam ruang produksi gitu. Nah, ketika orang jualan share injar, kita nggak tahu nih dia mindahinnya pakai apa, pakai sendok kah, pakai ini pakai dicolek pakai tangan kah, atau wah ternyata ada yang ketumpahan nih, aduh sayang, udah segala macam, terus diserok-serok gitu. Itu kan produknya sudah terkontaminasi. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab dengan hal itu? Pastinya tidak bisa brand yang bertanggung jawab. Kalau misalnya customer-nya ternyata dia terkena alergi, terkena apa dan segala macam, itu nanti customer itu tidak bisa komplain ke brand karena dia tidak pernah jual dengan kemasan yang itu, gitu. Tidak pernah menjual dengan ukuran yang itu. Customer-nya juga susah kan untuk komplain ke sellernya karena dia tidak akan pernah tahu ini sellernya siapa sih, dia punya izin nggak sih untuk buka kemasannya terus dibagi-bagi ke kemasan yang kecil gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Izin edar itu, jadi ketika kosmetik nih diurus izin edarnya, itu ada ketentuannya, bahannya berapa, kemasannya ukurannya apa aja, bentuk kemasannya kayak gimana, labelnya kayak gimana, keterangan di dalam labelnya pun diatur gitu. Kalau misalnya berubah dari situ, brand, perusahaan tuh bisa lepas tangan, ini nggak ada urusannya sama kita gitu. Nah, yang kasihan itu adalah konsumennya. Jadi memang ilegal itu ya karena tidak ada izin edar dengan ukuran itu, dengan produk itu tidak terjamin gitu, makanya ilegal. Semoga menjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Sudah cukup jelas ya? Soal proses yang tadi, proses yang itu udah selesai dikerjakan? Oke. Berarti kalau memang udah dikerjakan, untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Dara ya udah sharing pengalamannya kepada kita nih. Ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk Kak Dara. Oke, kakak selaku moderator izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit untuk absensinya, tolong diisi di depan. Absensi. Terus juga EUB-nya jangan lupa. Absennya di sini aja. Yang di depan pintu dari pagi untuk sesi 1 ya. Ini yang soal tadi. Tadi kan tadi ulang. Harap tenang ya kawan-kawan ya. Yang belum absen sesi kedua ke sini ya. Enggak absen dianggap enggak hadir. Yang nggak absen nggak hadir. Yang nggak absen hadir ya. Apa? Nggak bisa orang. Kadang-kadang ada absennya. Pokoknya ratu punya pengajuan ini nggak mau tahu bikin balik. Nggak mau tahu harus dikirim balik. Tuh yang koyak dikirim balik ya, nggak mau tahu. Khairumi, kita absen.
ke ruangan 102 ya, bertemu dengan adminnya. Absen nih, absen. Selo. Halo guys. Ini Nora. Kau suka Nora. Ya, untung balik. Untung gak usah sangat-sangat. Iya, biarin aja sini. Turunin semua.